Perkenalkan, ini aplikasi terbaru Kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Selamat sore sahabat Kompas.com, dimanapun berada kita live lagi di Inspirasi Plus 62. Tentunya di program ini kita akan memberikan seputar informasi yang bisa menginspirasi kita semua warga Plus 62, warga Indonesia tentunya ya. Yang kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif seperti biasanya. Kalau di minggu lalu kita udah bahas tentang ada seorang bapak rumah tangga begitulah ya, itu buat satu diorama yang sangat unik sekali dan bisa menghasilkan cuan. Nah di minggu ini apalagi yang akan kita hadirkan? Nah sekarang agak menarik nih sahabat Kompas.com semuanya. Jadi kita akan membahas satwa yang sangat-sangat dilindungi dan sangat-sangat kita banggakan tentunya sebagai warga Indonesia, karena spesies ini, satwa ini ada di Indonesia, dan yang sedihnya ternyata terancam punah sahabat Kompas.com karena populasinya yang terus turun dan sekarang sedang berusaha dipertahankan lah ya. Setidaknya kita sebagai warga yang tinggal di Indonesia tentunya kita juga merupakan kerabat dekat dari satwa ini nih ya. Jadi kita akan bahas tentang orangutan tapanuli sahabat Kompas.com. Kita tahu Indonesia memiliki populasi orangutan di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera ya, dan kita memang sering kali mendapatkan kabar yang buruk tentang satwa, terutama kawan kita orangutan ini, karena jumlahnya terancam akibat ulah manusia sendiri sahabat Kompas.com. Sedih banget. Dan di sore ini kita mau coba ngobrol oleh narasumber kita yang inspiratif, yang ternyata adalah upaya-upaya dari mungkin sebagian orang dari kita melupakan satwa ini, sahabat kita ini, orangutan ini. Kita cuma dikasih inget nih sama pemerintah ya sebenarnya, di notis di duit gopean tuh ada gambar orangutan supaya kita inget. Nah inget aja nggak cukup nih, kita harus aware juga ternyata seberapa penting, sangat penting banget buat kita semua warga Indonesia untuk melindungi sahabat kita orangutan ini. Nah, orangutan tapanuli ini, sahabat Kompas.com, ternyata ini adalah satu spesies dari orangutan ya, ditemukan oleh ahli bioantropologi dari Australia. Nah, ini hanya ditemukan di hutan Tapanuli, khususnya di 3 kabupaten, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Nah, sebagian besar populasi orangutan Tapanuli ini tersebar di blok Batang Toru, Batang Toru Barat, dan juga Batang Toru Timur. Dan di tahun 2017, nah ini orangutan tapanuli dinobatkan sebagai jenis baru sahabat Kompas.com, orangutan yang ada di Sumatera Utara. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih kehidupan orangutan tapanuli ini, dan sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol oleh dua narasumber kita yang berupaya untuk menjaga satwa teman kita ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Kamu tahu nggak kalau orangutan tapanuli adalah salah satu jenis orangutan di Indonesia yang terancam punah? Yap, mereka sudah masuk ke daftar merah IUCN dan dikategorikan sebagai spesies yang critically endangered. Saat ini populasi orangutan tapanuli kurang dari 800 individu. Hingga kini, sebagian besar orangutan tapanuli masih harus berjuang menemukan habitat yang aman untuk membangun masa depan mereka. Karena itu, kita perlu bersama-sama menyelamatkan orangutan tapanuli dan habitatnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati agar tetap lestari. Ingin tahu lebih banyak tentang orangutan tapanuli dan hutan Batang Toru? Kunjungi tautan berikut atau scan barcode berikut. Ayo bersama-sama kita jaga kelestarian orangutan tapanuli untuk dunia yang lebih indah dan layak. Aku Uli. Kali ini aku akan membawamu untuk berkenalan dengan orangutan tapanuli. Ini Domu dan Dame, si kembar orangutan tapanuli yang ditemukan di ekosistem Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kamu tahu nggak
kalau orangutan tapanuli adalah salah satu jenis orangutan di Indonesia yang terancam punah. Yap, mereka sudah masuk ke daftar merah IUCN dan dikategorikan sebagai spesies yang critically endangered. Saat ini populasi orangutan tapanuli kurang dari 800 individu. Populasinya paling sedikit dibandingkan dengan spesies orangutan lainnya. Orangutan tapanuli adalah salah satu spesies orangutan yang perkembangbiakannya sangat lambat. Jarak melahirkan mereka bisa selama 8-9 tahun. Gak hanya dari segi biologis, orangutan tapanuli juga terancam keselamatannya karena habitat mereka semakin sedikit. Kamu tahu nggak kenapa kita perlu menjaga kelestarian orangutan? Orangutan berperan penting dalam pelestarian hutan. Mereka menyebarkan biji-biji dari buah yang mereka makan. Hingga kini sebagian besar orangutan tapanuli masih harus berjuang menemukan habitat yang aman untuk membangun masa depan mereka. Tak jarang, orangutan mengalami konflik dengan manusia lantaran keluar dari habitatnya dan dianggap mengganggu perkebunan oleh petani. Akibatnya, ada orangutan yang tak tahu arah kembali ke habitatnya atau bahkan cedera. Karena itu, kita perlu bersama-sama menyelamatkan orangutan tapanuli dan habitatnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati agar tetap lestari. Salah satu cara melindungi habitat orangutan tapanuli adalah dengan menghubungkan hutan dengan koridor kehidupan melalui BioBridge Batang Toru, program dari The Body Shop yang didukung oleh donasi customer. Nah, kamu juga bisa loh turut menjaga kelestarian orangutan tapanuli. Caranya beragam, Impact Makers. Mulai dari memberikan edukasi untuk meningkatkan awareness tentang keanekaragaman hayati, mengawasi kinerja pemerintah dalam merawat penggunaan lahan, serta ikut berdonasi atau berkampanye agar isu ini bisa didengar lebih banyak orang. Selain itu, bisa dengan membangun pusat rehabilitasi untuk mempertahankan populasi orangutan sebelum dilepas liarkan. Dengan menyelamatkan orangutan beserta habitatnya, kita juga menyelamatkan nyawa jutaan makhluk lainnya, tak terkecuali masa depan anak cucu kita kelak. Ingin tahu lebih banyak tentang orangutan tapanuli dan hutan Batang Toru? Kunjungi tautan berikut atau scan barcode berikut. Ayo bersama-sama kita jaga kelestarian orangutan tapanuli untuk dunia yang lebih indah dan layak. Baik, sahabat Kompas.com, itu ya tadi kita sudah sama-sama menyaksikan videonya. Yang perlu di-highlight sebenarnya adalah jarak kelahiran ya. Jarak kelahiran dari orangutan ini sendiri atau pertumbuhan populasinya artinya sangat lama, 8-9 tahun. Mungkin lebih ya kalau orangutan itu dapat jodoh kan ya. Nah, itu dia yang menyebabkan kita, kenapa sih harus kita lindungi satwa teman kita ini. Dan untuk mengetahuinya lebih lanjut seberapa banyak populasi orangutan tapanuli saat ini dan mengapa orangutan tapanuli ini harus kita lindungi, kita langsung saja berbincang lewat panggilan video Zoom bersama Rika Anggraini, Direktur Komunikasi dan Kemitraan KHT. Halo Mbak Rika, selamat sore. Selamat sore. Oke, dan kita juga akan ngobrol sama Mbak Francisca Ariantiningsih dari Direktur Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari atau Orang Utan Information Center. Halo Mbak Siska, selamat sore Mbak. Ya, selamat sore Mas. Nah, ini dia teman-teman, dua kawan kita yang sama-sama berupaya untuk terus menjaga keberlangsungan hidup orangutan. Aku mau tanya dulu ke Mbak Rika ya. Mbak Rika, sebenarnya ini kan dari Yayasan KHT sendiri terus menotis nih keberlangsungan hidup satwa orangutan tapanuli ini. Kenapa sih Mbak Yayasan KHT begitu menyoroti hal ini dan sampai berupaya untuk, tadi kita di belakang layar bercerita sedikit ya, ternyata ada juga ekspedisi yang dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi sekarang ini berapa dan kenapa orangutan tapanuli ini wajib kita lindungi. Ya, makasih. Jadi kami di KHT memang selalu ingin bagaimana caranya keanekaragaman hayati dan pelestarian itu menjadi sesuatu yang menjadi relevan bagi semua orang gitu. Jadi kalau sekarang kan pada umum itu kan biasanya masyarakat umum
ini tugas pemerintah nih, dan itu selalu menjadi tantangan tidak hanya bicara orang utan ternyata, tapi bicara hampir semua spesies yang ada di Indonesia, yang seringkali orang juga tidak sadar bahwa itu ada loh di Indonesia gitu ya, dan itu punya masalah yang penting gitu untuk didukung semua orang. Jadi makanya bicara tentang orang utan gitu ya menjadi sebuah sesuatu yang menurut kami harus terus diangkat dan diceritakan kembali gitu. Nanti kita bisa tahulah kenapa orang hutan itu menjadi jumlahnya tidak banyak. Tadi juga bahwa dia reproduksinya tidak bisa cepat gitu ya. Tapi kenapa sih dia signifikan juga, keberadaannya penting gitu untuk hutan kita. Nah, kebetulan Hati digandeng oleh The Body Shop Indonesia yang mereka sebetulnya mengumpulkan dana dari customer-nya yang lain berpartisipasi. Kerja YC punya satu program bareng bagaimana caranya mitigasi. Kami juga kerjasama dengan beberapa universitas. Itu tadi saya sampaikan bahwa gitu loh, tapi juga datang anak-anak cucu kita tuh malah nggak tahu, mereka taunya dinosaurus gitu. Ya, dinosaurus tuh hafal tuh, sampai kita akan hafal nanti anak-anak kita, dan apakah generasi muda ke depan itu akan bangga gitu, kita punya gitu sesuatu, tapi perlu upaya bersama gitu sih Mas. Oke, perlu upaya bersama, dan tadi ya yang dinotis dari awal sama Mbak Rika, ini bukan sekedar tugas pemerintah juga ya. Nah, maksudnya bukan sekedar tugas pemerintah aja maksudnya, tapi kita juga sebagai warga negara yang baik harus turut serta gitu, melakukan upaya-upaya untuk melindungi satwa gitu ya, nggak cuma orangutan ya. Oke, nah kita beralih ke Mbak Siska nih. Aku mau tanya Mbak Siska, orangutan tapanuli itu jenis satwa primata yang seperti apa sih sebenarnya? Tadi kan kita lihat di video, kita tahu ada informasi proses reproduksinya itu jarak lahirannya itu cukup lama ya, cukup panjang begitu. Dan apa yang menyebabkan selama di lapangan ini, menurut dari Mbak Siska, apa sih yang menyebabkan mereka ini kesulitan gitu untuk bertahan hidup di tahun ini gitu, di era sekarang ini? Oke, terima kasih, Mas. Jadi orangutan tapanuli itu sebenarnya masuk kategori primata ya, dan kalau di kelompok ini termasuk kelompok kera besar. Nah, kalau bicara kera besar itu di seluruh dunia itu sebenarnya ada 4 jenis. 3 jenis itu ada di Afrika, yaitu gorila, simpanse, dan bonobo. Nah, 1 jenis yaitu orangutan ada di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia dan Malaysia. Jadi orangutan itu kalau di dunia ada 3 spesies. 1 orangutan Kalimantan. Nah, kalau orangutan Kalimantan kita berbagi dengan Malaysia. Lalu kemudian ada orangutan Sumatera dan ada orangutan tapanuli. Kalau Kalimantan tadi berbagi dengan Malaysia, nah kalau orangutan Sumatera dan tapanuli itu hanya ada di Sumatera. Jadi inilah yang betul-betul perlu kita perhatikan ya. Kalau 3-tiganya kategori critically endangered atau terancam punah, tapi memang yang kondisinya saat ini di antara ketiga jenis orangutan ini, kelompok orangutan tapanuli lah yang memiliki populasi yang paling kecil, yaitu sekitar 800 orangutan yang diperkirakan tertinggal atau masih hidup di alam liarnya. Dan benar tadi bahwa memang siklus reproduksinya itu cukup lama, sebenarnya karena begini Mas. Jadi orangutan itu, induk orangutan itu dia akan menjaga anaknya sampai anaknya dirasa cukup besar untuk bisa bertahan hidup. Itulah kenapa seringkali sampai 8 tahun baru orangutan betina itu akan mau untuk dikawini oleh orangutan jantan. Jadi mungkin selain peluang ketemu, sebenarnya mungkin kalau peluang ketemu cukup
cukup Hmm. ada ya. Walaupun memang orang utan itu jangan dibayangkan dia hidup berkelompok. Kalau misalnya mungkin nengok di TV-TV, gorila, simpanse hidup berkelompok ya mungkin ya. Nah, kalau orang utan dia sebenarnya cenderung soliter. Oke. Jadi biasanya grouping yang paling besar kita jumpain itu biasanya adalah induk dan anak. Karena itu tadi, induk akan selalu menjaga anaknya. Biasanya dia akan menjaga sampai cukup besar, baru kemudian akan memiliki anak lain. Itulah kenapa tadi 8 tahun lebih, baru kemudian bisa bereproduksi lagi. Kalau manusia 2 tahun sudah bisa disapih ya, gitu. Iya. Sebenarnya kalau disapih, iya disapih, tapi dia tetap akan tinggal bersama induknya, tidak akan jauh dari induknya. Itu sih. Oke, kalau usia hidupnya sendiri berapa lama Mbak Siska orangutan ini? Kalau yang di zoo itu kayaknya yang pernah tercatat itu di atas hampir 60 ya. Tapi kalau yang di alam liar nih kita memang agak susah ya, karena kan kita tidak pernah. Kalau kami sendiri belum pernah ketemu orangutan yang dalam kondisi kita ketemukan di hutan mati karena tua gitu, belum pernah. Kayaknya beberapa kasus orangutan yang kita jumpain sayangnya dalam kondisi, dan itu juga susah biasanya, kadang-kadang sudah mengalami proses pembusukan sehingga susah untuk diidentifikasi atau diketahui umur dan sebagainya. Oke, di mana sih Mbak Siska tempat orangutan Tapanuli ini seringkali ditemukan itu berdasarkan pengalaman teman-teman lihat di lapangan gitu di daerah Sumatera. Tadi dikatakan di sini ada data menunjukkan di Tapanuli Barat ya, di Blok Batang Toru. Ya, jadi memang orangutan Tapanuli itu hanya ada di Provinsi Sumatera Utara. Sejauh ini yang masuk sebagai wilayah distribusinya orangutan Tapanuli itu adalah blok hutan, bilangnya blok hutan Batang Toru. Tapi itu sebenarnya mencakup 3 kabupaten. Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Lalu ketika bicara blok Batang Toru itu kita ada bilang, tadi mungkin Mas Junada menyebutkan blok Barat, blok Timur. Iya, karena ada 2 blok besar yang di tengahnya itu terbagi oleh jalan lintas. Jadi blok Barat dan blok Timur. Walaupun memang saat ini kita sedang melakukan upaya pemutakhiran data untuk populasi orangutan, baik orangutan Sumatera maupun orangutan Tapanuli, dan kita juga mencoba melihat kemungkinan adanya populasi-populasi orangutan 2 spesies ini di luar area yang sekarang ini diklaim sebagai area distribusinya berdasarkan PHPA 2016. Oke. Kalau gaya hidupnya sendiri, Mbak Siska, gaya hidup, maksudnya cara mereka hidup gitu di alam liar. Kalau kan kita tahu ya, sempat ramai juga beberapa bulan lalu gajah katanya disebut menyerang pemukiman warga gitu. Padahal kita tahu setelah kita baca-baca lagi, ternyata gajah itu memiliki ingatan yang lama ketika dia pernah jalan melewati jalan itu, kemudian di 10 tahun kemudian mereka akan migrasi atau berpindah ke satu tempat lain, mereka akan melewati jalan itu lagi. Nah, kalau orangutan ini seperti apa cara mereka bertahan hidupnya di hutan, Mbak Siska? Apakah dia seperti gajah seperti itu atau punya cara lain? Ya. Oke, orangutan. Orangutan ini yang perlu diingat kalau untuk orangutan Sumatera dan Tapanuli, mereka itu adalah satwa arboreal ya. Jadi mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya tuh di atas pohon. Mereka juga membuat sarangnya itu untuk tidur. Dan karena itulah mereka sangat tergantung kepada keberadaan pohon. Ketika deforestasi tinggi itu memang cukup mengganggu untuk keberlanjutan populasi ini. Lalu di sisi lain juga yang perlu diingat, orangutan itu komposisi pakannya itu mayoritasnya adalah buah-buahan, dan sayangnya memang mereka juga menyukai jenis-jenis buah-buahan yang disukai manusia, misalnya durian. Jadi kami itu seringkali bersama dengan tim Balai KSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, itu biasanya harus merespon konflik antara manusia dan orangutan karena orangutan masuk ke kebun-kebun masyarakat, terutama kalau lagi musim durian. Oke. Jadi itu ya konflik-konflik yang sering terjadi di Sumatera ternyata
orangutan ini suka buah-buahan, durian gitu ya. Di sana banyak perkebunan durian ya, Mbak Siska ya. Betul, Sumatera Oke. terkenal dengan duriannya. Kalau gitu langkahnya gimana Mbak Siska untuk supaya kita tuh Mbak Siska dan teman-teman untuk apa ya, notice ke orang-orang sana nih supaya orangutan ini dikasih apa ya, gimana ya, bagaimana agar memberikan pengertian lah seperti itu kepada kita. Kan sulit ya memberikan pengertian kepada orangutan yang memang yang harus dikasih yang punya pikiran ya manusia itu. Jadi Betul. langkah apa saja sudah dilakukan oleh Mbak Siska dan teman-teman untuk tetap menjaga mereka supaya tetap pada ekosistemnya dan tidak dilukai oleh manusia? Ya, kalau OIC sih kita kalau di konservasi itu kita bilang tidak ada silver bullet ya, tidak ada solusi tunggal. Jadi memang kita di OIC pun pada akhirnya kita juga menerapkan berbagai pendekatan untuk mencoba mencari solusi untuk upaya penyelamatan orangutan termasuk orangutan tapanuli. Nah, kalau terkait konflik, jadi kita punya beberapa program. Salah satunya itu adalah program penanganan konflik manusia dan orangutan yang tadi saya sempat sampaikan. Jadi kita punya tim yang siap sedia untuk merespon kalau ada yang menyampaikan ini nih ada konflik orangutan di kebun saya gitu, untuk datang bersama dengan Balai KSDA untuk kemudian melihat kondisinya. Kalau memang kondisinya ternyata orangutan itu perlu dipindahkan atau ditranslokasi karena misalnya habitatnya itu sudah sangat-sangat kecil, kalau nanti kita biarkan di situ bisa malahan potensi untuk kelaparan dan ataupun mungkin kalau dilukai oleh masyarakat dan sebagainya, nah kita akan coba pindahkan atau translokasi ke habitat yang lebih baik. Itu ada tim penanganan konfliknya. Di luar itu kita juga mencoba, karena tadi bicara deforestasi, ada areal yang terdeforestasi, kita coba pulihkan kembali dengan program restorasi. Ada juga program patroli untuk pengamanan hutan dan sebagainya. Kita juga melihat bahwa masyarakat itu penting ya, untuk keterlibatan mereka dalam upaya penyelamatan orangutan. Jadi kita juga punya program awareness atau penyadartahuan ke masyarakat. Lalu kita juga bahkan punya program pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika bicara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang mungkin mata pencahariannya sangat terbatas, kita coba bantu untuk meningkatkan sehingga harapannya mereka juga kemudian ikut menjaga hutan yang adalah rumah orangutan. Oke. Tadi bicara tentang deforestasi, aku mau ke Mbak Rika. Mbak Rika, dari Yayasan Kehati ini melihat kita tahu lah ya sekarang pembangunan memang sedang dikencarkan oleh masyarakat kita lah ya, terkait seiring berjalannya pertumbuhan ekonomi juga di negara kita. Tapi terlebih dari itu kita juga tidak bisa mengesampingkan kehidupan kawan kita yang lain sebenarnya. Bagaimana Yayasan Kehati melihat adanya bagaimana nih caranya supaya kita memberikan tempat juga kepada satwa-satwa yang dilindungi, terutama orangutan tapanuli ini, Mbak Rika? Halo, Mbak Rika? Ya, jadi Mas, ya, halo, ya, jelas ya. Jadi pada intinya kan konservasi itu harus dilakukan secara bersama-sama ya. Dan ya kami selalu melibatkan para pihak. Siapa sih sebetulnya yang paling penting kita perhatikan gitu dalam upaya perlindungan satwa, bekerja sama juga dengan OIC, KSDA gitu ya, dari pihak pemerintah. Yang penting itu juga sebetulnya dunia usaha ya, dan juga publik yang luas gitu ya. Karena sebagai sekarang juga kan banyak masalah-masalah baik di bidang lingkungan, sosial gitu ya. Itu harus pendekatannya itu public private partnership gitu ya. Jadi kerjasama dari publik gitu ya, yang masyarakat dan juga private gitu ya, dunia usaha lah gitu ya. Nah ini yang menurut kami contoh ideal sehingga ada pelibatan gitu ya, pelibatan di dalam upaya-upaya. Kalau dulu mungkin yang berjuang itu mungkin hanya teman-teman LSM mungkin ya, dengan mungkin pemerintah setempat. Tapi kalau sekarang geraknya tuh harus dilakukan
lapangan digerakkan, tapi secara nasional, secara publik luas itu juga awareness-nya juga harus terjadi gitu ya. Karena ini kan sebuah apa ya, sebuah sinkronisasi ya, Mas. Jadi kalau kita lihat misalnya kasus-kasus itu ada informasi itu cepat penanganannya pun bisa ikutlah gitu ya, bagaimana mereka berkontribusi. Nah, pendekatan bahwa ada pemerintah lokal, pemerintah setempat, ada LSM, ada dunia usaha yang membantu dari sisi pendanaan, dari sisi informasi, dari sisi akses, dan juga pihak seperti KHT itu yang bisa melibatkan itu. Nah, satu hal lain selain kerjasama multi pihak ini adalah konsistensi sih Mas, penting gitu loh. Jangan sampai nanti apa yang dilakukan ini sifatnya hanya satu kali, dua kali gitu. Padahal kita tahu konservasi kalau bicara sama Mbak Siska nggak habis-habis gitu. Mulai dari masalah konfliknya, masalah masyarakatnya juga harus dijawab tantangan di lapangan, juga bagaimana peraturannya gitu ya. Itu tuh juga perlu perhatian sama-sama gitu. Nah, kita juga berharap dalam kolaborasi seperti ini hal penting lainnya adalah dukungan terhadap riset gitu ya, karena kan tadi juga kita bicara data gitu ya, gimana coba inikan data kalau misalnya pendanaannya terbatas misalnya gitu ya, atau misalnya tidak dilakukan secara konsisten. Kita juga waktu bicara sama OIC, gimana ya misalnya kalau orang hutan itu tiba-tiba mereka kehilangan makanannya gitu ya, mereka harus masuk gitu ke tempat. Nah, sementara durian pun juga menjadi sumber nafkah gitu ya dari masyarakat gitu. Nah, gimana nih caranya gitu? Itu kan jangan sampai sama-sama berebut pakan gitu ya antara masyarakat dengan si orang hutan. Nah, artinya mungkin kita perlu dorong adanya kegiatan ekonomi, apa sih yang potensi di sana gitu ya, sehingga mereka tidak lagi hanya bergantung kepada misalnya durian. Misalnya salah satu contoh. Nah, itu pemikiran-pemikiran itu yang coba kita dorong juga, tidak hanya antar sesama LSM yang bergerak di bidang konservasi, tapi juga pada pengambil kebijakan, kepada private dunia usaha gitu loh, bahwa bicara tentang orang hutan itu adalah bicara tentang komitmen jangka panjang gitu. Bicara konservasi itu tidak hanya bicara tentang nanam pohon gitu ya. Jadi itu juga bicara tentang gimana melibatkan masyarakat gitu, gimana supaya mereka yang jaga kan sebenarnya kan, tapi mereka juga jangan sampai mereka yang jaga tapi mereka sendiri kesejahteraannya atau kehidupannya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Itu kan juga tanggung jawab kita gitu. Jadi itu yang KHT selalu upayakan gitu loh Mas. Oke, kalau menurut dari teman-teman di KHT sendiri saat ini regulasi atau terkait tadi kebijakan dari pemangku kebijakan, apa sih Mbak Rika yang paling sekarang ini dibutuhkan sekali oleh teman-teman di KHT? Ya, kalau secara luas ya, tidak hanya di Batang Toru terkait orang hutan, tapi kami melihat juga sebetulnya upaya-upaya itu sudah banyak gitu ya. Upaya-upaya di dalam beberapa program kami, tidak di Sumatera, di beberapa tempat itu juga melibatkan bahkan di level bupati, misalnya kabupaten gitu ya, karena mereka juga yang berhubungan langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan masing-masing kepala daerah itu juga punya tanggung jawab penuh gitu loh untuk melakukan pelestarian. Nah, menurut saya itu adalah kemajuan yang baik ya untuk Indonesia gitu, karena bagaimanapun kepentingan daerah itu adalah tanggung jawab dari kepala daerah masing-masing. Nah, itu yang memang harus diperkuat sih Mas. Jadi karena nggak semua hal itu bisa diselesaikan secara nasional juga ya, maksudnya pemerintah pusat itu banyak persoalan tuh yang memang intervensinya harus masuk ke daerah masing-masing. Jadi saya rasa semuanya tuh memang belajar gitu ya, belajar bersama lah dalam hal ini. Kayak tadi tidak ada solusi tunggal kata Mbak Siska, melihatnya itu harus pakai helikopter view gitu, jadi aspeknya banyak. Nah itu baru bisa terjadi menurut saya duduk sama-sama, berdiskusi sama-sama dan menyepakati gitu, dan saling dukung gitu. Jadi karena
karena tidak ada solusi tunggal. Itu berlaku nggak hanya di lingkungan ya, masalah-masalah sosial juga begitu, banyak aspek. Dan yang paling tahu masalah di lapangan itu ya pasti masyarakatnya, pemerintah setempatnya, terus lembaga-lembaga yang stakeholder yang di sana gitu. Jadi saya rasa kita mengarah ke sana, dan yang penting itu sebenarnya konsistensi sih. Jadi melihat segala sesuatu itu dari sisi keberlanjutannya gitu. Jadi jangan sampai nanti kita sekarang udah 1-2 tahun kita lakukan, terus habis itu kita lupa gitu, atau kita perhatiannya lain lagi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita investasinya terhadap konservasi itu mungkin tidak terlalu banyak membantu mensolving, tapi bahkan bisa membuat itu menjadi jalan di tempat gitu. Sayang juga gitu, kita udah lakukan tapi tidak secara konsisten gitu. Di dalam beberapa program bahkan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun kok gitu untuk sampai mengharapkan sesuatu terjadi perubahan gitu ya. Karena persoalan lingkungan ini kan kaitan juga perubahan iklim gitu ya, hal-hal yang sifatnya global juga diatur. Nah, gimana Indonesia juga bisa merespon hal-hal tersebut secara jangka panjang. Jadi melihatnya cukup panjang. Kami berusaha sih, jadi kayak saya yakin juga OIC juga berusaha gitu melihat sesuatu itu jangka panjang gitu ke depannya gitu. Tapi kembali itu tidak bisa kalau pemikirannya itu tidak dikembangkan atau didorong bersama-sama gitu loh, Mas. Oke. Kembali ke Mbak Siska. Mbak Siska, tadi kan kita cerita tentang ada konflik yang kata Mbak Siska tadi, ternyata perkara soal pakan aja antara manusia dan orangutan ya, tadi duren tadi itu bisa terjadi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di Tapanuli sana menemukan ada konflik seperti itu, apa step-step yang dilakukan? Atau bisakah menghubungi lebih lanjut ke OIC untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut begitu, entah nanti dilakukan penangkaran atau segala macam, bagaimana Mbak Siska step-stepnya? Ya, makasih Mas Yuna. Jadi memang betul, kalau misalnya masyarakat ada menemukan orang utan di kebun mereka gitu, kalau bisa hindari untuk melakukan tindakan sendiri. Walaupun mungkin bagi sebagian orang mereka melihat orang utan itu bukan satwa predator ya, sehingga mungkin tidak menakutkan, tapi sebenarnya orang utan jantan dewasa itu cukup kuat. Mereka beratnya saja bisa di atas 80 kg ya. Jadi kita selalu menganjurkan untuk berhati-hati. Kalau menemukan seperti ini, idealnya langsung lapor ke pihak pemerintah, dalam hal ini Balai KSDA Sumatera Utara, itu biasanya di tingkat resort, mereka biasanya ada, ataupun juga bisa ke kami. Tim kami itu secara rutin membagikan poster ke wilayah Tapanuli. Di situ biasanya ada call center-nya, ada nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya menemukan kejadian-kejadian seperti ini. Oke, kejadian apa sih Mbak yang paling sering terjadi di lapangan begitu ketika teman-teman OIC survei ke lapangan atau melakukan pengontrolan? Apa yang paling sering diamati, apa yang paling sering terjadi di sana konfliknya? Oh, kalau misalnya, karena OIC kan ada beberapa kegiatan ya, ada cukup banyak kegiatan, tapi kalau bicara monitoring untuk konflik, teman-teman kami di wilayah Batang Toru itu ada satu unit tim HOKRU, kita bilang Human Orangutan Conflict Response Unit, yang base-nya di Sipirok, dan itu selalu rutin mobile di seluruh wilayah Batang Toru untuk mencoba melakukan monitoring terhadap populasi-populasi yang dianggap rentan atau rentan terhadap potensi konflik, dan juga kita juga siap sedia untuk merespon kalau ada panggilan konflik. Dan sejauh ini sih mungkin karena informasinya sudah cukup tersebar dengan baik, so far ketika ada kejadian orangutan masuk ke wilayah kebun yang kemudian dirasa masyarakat mengganggu, itu biasanya mereka sudah lapor gitu. Tidak semua merasa itu terganggu ya, ada juga yang kami beberapa kali jumpa juga yang kemudian melihat, oh iya kami udah biasa sih orangutan itu datang gitu. Jadi di beberapa area mungkin mereka sudah terbiasa, tapi di area-area tertentu mungkin mereka merasa itu mengganggu. Dan biasanya sih memang area-area yang cukup
padat dengan pemukiman, yang langsung berbatasan dengan pemukiman itu memang area-area yang rawan. Area hutan, maksudnya habitat orang hutan yang langsung berbatasan dengan pemukiman. Oke, kalau tadi kita sebelum live ini kita ngobrol sedikit ya Mbak Siska ya, ternyata ada pengamatan juga yang dilakukan dari OIC. Jadi semacam ekspedisi begitu ya Mbak Siska ya? Mungkin lebih tepatnya kayak survei ya, survei untuk memperbaharui pemutakhiran data populasi orangutan. Jadi ini kita kebetulan ada dua lembaga pemerhati orangutan di wilayah Sumatera bagian utara, dan yang kita berbagi peran. Kalau kami lebih melakukan update atau pemutakhiran data untuk populasi orangutan di luar area distribusi orangutan yang selama ini sudah diketahui berdasarkan PHVA. PHVA itu Population Habitat and Viability Assessment di 2016. Jadi kita berharap ada menemukan kantong-kantong populasi baru di luar dua blok hutan yang tadi Mas Yuda sebutkan tadi, ada blok hutan Batang Toru Barat dan blok hutan Batang Toru Timur. Oke, biasanya surveinya seperti apa Mbak Siska yang dilakukan oleh teman-teman di OIC? Apakah langsung masuki hutan untuk mencari atau mengamati atau bagaimana? Jadi biasanya kalau pendekatannya yang kita lakukan, kita akan membagi wilayah yang akan disurvei itu ke dalam grid. Lalu kemudian kita akan menentukan transek. Transek itu semacam garis ya, panjangnya biasanya sekitar 1 kilometer. Nah, teman-teman tim survei itu akan menjalani transek itu, lalu kemudian melakukan pengumpulan data mengenai orangutan yang dijumpain, kalau memang ketemu orangutan secara langsung, kalaupun tidak, mencatat jumlah sarang yang ditemukan sepanjang transek tersebut. Nah, data-data itu yang kemudian kita olah untuk mendapatkan estimasi atau perkiraan populasi orangutan di wilayah tersebut. Oke, kalau Mbak Siska sendiri tadi cerita pernah ya melihat langsung orangutan Tapanuli ini, kondisinya sebenarnya gimana sih Mbak di alam liar orangutan ini, cara hidupnya tadi kan dikatakan berbeda dengan gajah. Bagaimana Mbak Siska melihat pas waktu itu melihat langsung nih cara hidup mereka? Iya, yang pernah saya lihat kebetulan itu adalah orangutan Sumatera ya, karena dia di lokasinya yang pertama kali saya jumpa, maksudnya yang pertama kali saya ketemukan pada saat itu adalah orangutan Sumatera di Rawa Singkil, Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, sekitar tahun 2006 ya, 2006-2007 ketika saya pertama kali bekerja di konservasi orangutan. Nah, orangutan itu sebenarnya tadi yang sudah saya sebutkan, pertama mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon. Lalu kedua, dia pakannya adalah kebanyakan buah-buahan. Jadi, ruang gerak orangutan itu biasanya mengikuti ketersediaan pakan. Di mana ada buah-buahan atau ada pakan yang tersedia, dia akan bergerak ke sana. Dan dia juga biasanya sih paling banyak itu, kalau grouping itu paling banyak adalah induk dan anak. Kalau jantannya cenderung soliter atau bergerak sendiri. Oke, kalau untuk survei itu biasanya teman-teman berapa kali dalam setahun atau per bulan gitu Mbak? Gimana sih Mbak rasanya, tadi boleh ceritakan lagi nggak teman-teman? Gimana rasanya bertemu orangutan secara langsung di alam liar? Wow, ya itu excited banget ya, karena apa namanya, itu betul-betul wild, betul-betul orangutan liar, dan kemudian jaraknya cukup dekat, dan pada saat itu kalau nggak salah dia jantan dewasa ya, tapi masih di early stage. Jadi cikpetnya belum terlalu lebar. Orangutan itu kalau lihat tadi gambarnya juga kan di poster itu, yang jantan itu punya cikpet, jadi pipinya melebar. Dan itu seru banget, seru banget. Oke, kalau ciri khas yang paling paling menonjol dari orangutan Tapanuli ini kira-kira apa sih Mbak? Perbedaan antara orangutan Tapanuli dengan orangutan spesies lain? Ya, kalau misalnya orangutan Tapanuli mungkin kalau bicara warna bulu hampir mirip dengan orangutan Sumatera ya, warna rambut. Warna rambut itu hampir mirip dengan orangutan Sumatera. Jadi warnanya orange gitu ya. Kalau orangutan Kalimantan kan lebih dark, lebih ke coklat gelap ya. Kalau untuk orangutan Sumatera dan Tapanuli hampir ke orange, warna cerah. Lalu kemudian karena orangutan Tapanuli itu cenderung habitatnya itu cenderung ketinggiannya tuh lebih dibanding orangutan Sumatera, sehingga rambutnya tuh cenderung lebih tebal, dan untuk mungkin sebagai bentuk adaptasi dari mereka ya terhadap habitatnya.
Oke, oke, oke. Kalau dampak kepunahannya menurut dari OIC nih Mbak, gimana, apa sih dampak yang paling signifikan bisa kita rasakan, dan apakah orang hutan itu memiliki manfaat juga untuk keberlangsungan keanekaragaman hayati di sekitar? Ya, betul sekali. Lagi-lagi karena dia adalah pemakan buah-buahan ya, jadi Mm-mm. kita biasa bilang orang hutan tuh sebenarnya petani hutan, forest gardener. Petani hutan. Ketika dia memakan buah-buahan, dia kan makan terus dia bergerak, makan dia bergerak gitu ya. Jadi ketika dia makan buah-buahan, itu sebenarnya dia membantu proses penyebaran biji-bijian di Oh, hutan untuk proses regenerasi hutan itu. Di sisi lain, orang hutan itu juga bikin sarang ya. Dia membuat sarang di pohon, di dahan-dahan. Nah, ketika dia membuat sarang itu, dia akan, cara buatnya, dia itu engineer juga. Jadi dia bukan hanya petani hutan. Kalau saya bilang dia juga engineer, insinyur, engineer. ya konstruksi. Engineer Karena di dia hutan akan, ya. ya, dia membuat sarangnya mematahkan dahan, sehingga punya fondasi yang kokoh dari jalinan dahan-dahan tersebut. Nah, ketika dia proses mematahkan dahan, itu sebenarnya kadang-kadang dia akhirnya membuka tutupan kanopi. Karena kan di hutan tropis yang masih virgin, itu kan Iya. tutupan kanopinya bisa sangat rapat. Mm. Sehingga mungkin cahaya matahari yang jatuh ke lantai hutan itu tidak terlalu banyak. Nah, ketika mereka membantu membuka celah-celah itu, ada cahaya matahari yang turun, nah possibility atau peluang untuk tanaman-tanaman baru untuk tumbuh, karena tanaman baru kan butuh matahari ya. Betul. Nah, itu untuk tumbuh dan berkembang lagi menjadi pohon baru itu juga ada. Jadi itu peran dia di dalam ekosistem. Lalu di sisi lain dia juga merupakan kekayaan keanekaragaman hayati kita ya. Ingat kembali orangutan Tapanuli dan Sumatera itu hanya ada di Indonesia, tidak ada negara lain yang punya. Kalau bisa terkenal di Hollywood, lalu kemudian suatu saat nanti tidak ada lagi eksis di alam liar, itu adalah sebuah kehilangan juga bagi kita bangsa Indonesia, akan salah satu kekayaan kita. Banyak sekali dikenal orang-orang dunia internasional sangat mengenal keberadaan keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi kita harusnya tidak hanya sekedar berbangga, tapi juga ikut aktif menjaga kekayaan keanekaragaman hayati ini. Oke, jadi ternyata gitu ya manfaatnya. Ternyata orang hutan ini sebagai petani hutan dan juga insinyur hutan juga ternyata teman-teman. Luar biasa. Jadi dengan cara mereka bertahan hidup aja itu udah bisa menimbulkan dampak positif untuk tumbuh-tumbuhan di sekitar di hutan ya. Oke, kalau dari OIC sendiri pernah nggak Mbak Siska ini atau menangani nggak sih kayak semacam ada oknum tertentu yang ingin memburu orang hutan, dan sebenarnya bagaimana sih peraturannya dan apa sih dampak yang paling parah bisa kita rasakan gitu dengan adanya perbuatan oknum yang sengaja memburu, atau bahkan kita 2 tahun lalu itu pernah dengar kabar buruk juga ya, ada yang banyak sekali di Kalimantan yang memelihara ternyata orang hutan. Nah, gimana Mbak? Betul. Nah, mungkin satu yang perlu diingat, berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990, orang hutan itu termasuk satwa dilindungi. Jadi kita sebenarnya tidak diperbolehkan untuk memelihara satwa orang hutan, baik hidup ataupun mati, dalam artian bagian-bagian tubuhnya. Nah, itu dari sisi peraturan perundang-undangan ya, dia sudah dilindungi. Jadi ketika memelihara itu ilegal sebenarnya. Lalu kemudian yang kedua, orang hutan ini juga selain dia merupakan satwa yang dilindungi, kita perlu ingat juga bahwa dia memiliki DNA yang 97% mirip dengan manusia. Kejadian COVID-19 itu seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita manusia bahwa penyebaran penyakit itu dari hewan ke manusia itu sangat mungkin dan dampaknya bisa sangat parah. Nah, kalau misalnya COVID-19 aja yang ditengarai itu berasal dari kelelawar ya, yang kemudian akhirnya menyerang manusia, virusnya. Kelelawar dengan manusia itu sangat berbeda jauh secara genetika dan secara karakteristik. Tapi kalau orang hutan 97% mirip. Sehingga peluang untuk zoonosis atau penyebaran penyakit itu baik dari orang hutan ke manusia ataupun sebaliknya itu sangat tinggi. Jadi kita sebenarnya idealnya tidak memelihara satwa liar.
karena peluang-peluang atau risiko-risiko tadi. Biarkanlah satwa liar termasuk orangutan hidup di alamnya, di hutan, karena memang sudah diciptakannya seperti itu. Virus itu ketika berada di tubuh orangutan yang hidup di alam liar, dia tidak akan membahayakan. Tapi mungkin ketika dia keluar dari situ, kemudian mengalami adaptasi dengan lingkungan yang berbeda, mungkin bisa berbahaya bagi kehidupan manusia. Oke, bener banget tuh teman-teman sahabat Kompas.com. Jadi teman-teman di OIS ini rutin untuk menyikapi lah ya adanya konflik-konflik antara manusia dan juga hewan, terutama orangutan tapanuli tadi. Dan kita juga perlu diingat juga kata Mbak Siska tadi, ini cukup nyelekit sebenarnya. Saya juga termasuk merasa sangat bersalah sekali jika nantinya kita kehilangan orangutan gitu. Jadi teman-teman setidaknya untuk aware lah terhadap keberlangsungan hidup orangutan ini. Kemudian aku mau ke Mbak Rika lagi. Mbak Rika, cita-cita besar dari Yayasan Kehati ini atau tujuan besar yang ingin dicapai nanti setelah kita kan setiap bulan Agustus ya memperingati Hari Orangutan ya, ada Hari Orangutan karena memang orangutan ini sebuah primata asli Indonesia yang patut kita jaga. Nah, selain hanya memperingati, kira-kira dari Kehati sendiri apa sih yang dinotis Mbak Rika, dan cita-cita besar dari Yayasan Kehati ini untuk orangutan tapanuli ini apa? Ya, jadi dalam rangka kampanye peduli orangutan ini bersama The Body Shop dan OIC, kami melakukan kampanye digital sih. Jadi sebenarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat awam, khususnya anak-anak muda, supaya bisa berkunjung gitu ya ke Batang Toru, melihat tidak bisa melihat si orangutan karena orangutannya itu kita harus hiking gitu ya. Saya diinfo hikingnya bisa cukup tinggi dan belum tentu gitu kita bertemu karena dia di alam liar ya. Belum tentu bertemu, tapi kita bisa datang mengikuti Batang Toru Expedition gitu, di mana kita bisa melihat berinteraksi dengan masyarakat di Batang Toru, terus juga nanti di sana bersama OIC juga ada festival orangutan, itu di bulan Agustus. Nah, cara ikut kampanyenya sebenarnya lebih sederhana karena ini kan harus lewat sosial media ya, digital. Jadi ada kampanye lewat Instagram, kita invite teman-teman untuk riset lah. Tadi kan dibicarakan bahwa 95% itu mirip kita gitu. Coba di riset dulu apanya yang mirip gitu, selain makan buah-buahan dan lain-lain, mungkin perilakunya karena di kalau kita masuk ke Google itu banyak sekali sebenarnya cari, dan buatlah video-video atau postingan yang memang inspiratif, nanti kami akan pilih dan itu yang berkesempatan ikut gitu. Nah, ikut berkunjung ke Batang Toru gitu. Jadi harapannya sih lewat kegiatan seperti ini ada kegiatan yang dilakukan Mbak Siska dan teman-teman nanti untuk mitigasi orangutan, ada proses edukasi kepada masyarakat bagaimana kalau bertemu dengan orangutan apa yang mesti dilakukan, ada pelatihan dan lain-lain. Tapi juga secara virtual kita juga coba angkat isu-isu tentang keberadaan si orangutan ini supaya lebih menjadi perhatian gitu sih, Mas. Oke, jadi ada semacam challenge untuk anak-anak. Challenge ya. Betul. Gaya orangutan, ya jangan semuanya, jangan tinggal di hutan juga. Jadi cepet tiru aja apa yang paling mirip ya, misalnya. Ya. Saling garu-garu satu sama lain gitu bisa kali ya, so makan buah-buahan yang paling disukai durian misalnya. Oke. Caranya gimana Mbak Rika? Di media sosial boleh disebutin media sosialnya? Iya betul. Jadi follow Instagram Yayasan Kehati @Yayasan Kehati, di situ udah ada informasinya. Lalu ikuti cara postingnya karena ada beberapa hashtag yang mesti dilakukan supaya kami bisa teridentifikasi. Nanti akan ada dua tahapan. Yang pertama challenge untuk membuat video yang seberapa mirip kita dengan si orangutan. Yang kedua juga untuk teman-teman yang suka gambar gitu ya, kami percaya gambar atau grafis atau kartun gitu itu bisa membuat orang lebih aware tentang apapun ya tentang orangutan gitu. Jadi silakan dikirimkan, nanti kita akan pilih yang terbaik, mungkin sekitar bulan Juni gitu penutupannya, tapi follow aja dulu karena nanti akan bisa diketahui timeline dan lain-lainnya gitu, Mas.
Oke, kalau Batang Toru Expedition ada persyaratan khusus? Kalau Ya, harus ikut dulu, ya harus ikut dulu karena dari situ yang terbaik kami pilih nanti oke. bersama mana yang paling inspiratif, mana yang ceritanya menggugah juga gitu. Karena memang kan tidak mudah ya, mereka harus paham juga kalau misalnya tahu bahwa mirip menuangkan kepada visual secara video seperti apa sih gitu. Walaupun mereka tidak harus pergi ke lihat orang hutan gitu, tapi gimana Mm-mm. cara mengangkat sesuatu yang nun jauh di sana gitu, tapi mereka bisa gitu. Nah, itu yang akan kita hargai dan kita akan pilih beberapa yang terbaik dan akan berangkat bersama ke Batang Toru gitu sih, Mas. Oke, wajib ikutan teman-teman sahabat Kompas.com, dicatat. Saya juga mau ikutan boleh ya? Oh, Biar boleh banget. Oke, terakhir Mbak Siska di Tapanuli. Kita tahu kita punya orangutan Tapanuli. Tadi spesiesnya juga, ya kalau dihitung-hitung tidak banyak lah ya. Dan mengingat juga proses reproduksi ini sangat lama. Terakhir nih, harapan untuk orangutan Tapanuli dan tidak hanya untuk orangutannya aja, untuk ekosistemnya seperti apa sih yang diharapkan sebenarnya? Apakah sama sekali tidak boleh dimasuki manusia gitu misalnya? Atau bagaimana yang pendapat dari OIC yang ditawarkan? Masih di mute, Mbak Siska? Ya, sebenarnya kita berharap kita semua bisa sama-sama menjaga. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rika bahwa perlu upaya bersama ya untuk menjaga orang utan Tapanuli ini. Tidak berarti kemudian untuk menjaganya kita harus menghentikan semua aktivitas kita, tidak. Tapi paling tidak kita bagaimana kemudian bisa hidup berdampingan dengan orang hutan dan satwa-satwa lain. Kita menjaga hutan kita yang masih tersisa ini, kita harus bangga kita dianggap sebagai paru-paru dunia ya. Nah, kita perlu jaga hutan kita. Terus kemudian ketika kita juga bersinggungan secara tidak disengaja dengan satwa-satwa tersebut, jika memungkinkan kita biarkan saja. Kalaupun memang kita merasa cukup terganggu, kita laporkan ke pihak terkait supaya dilakukan upaya-upaya pemindahan dengan cara yang aman. Lalu kemudian kita juga, ini kan tadi kebetulan kalau ngobrolnya ada ekspedisi, ada kampanye, dan sebagainya. Nah, ini juga ngajak para netizen lah ya, untuk ikut berkontribusi terhadap upaya konservasi orangutan dan satwa lainnya secara aktif melalui kampanye media mereka sendiri gitu. Kalau saya sering bilang, gunakanlah jari-jarimu untuk hal yang positif. Nah, salah satunya bisa seperti ini. Betul, daripada julid ya. Oke, ini baru baca nih dari Facebook, The Real Mojito, tentang pakan orangutan. Apakah dibuat kebun khusus untuk orangutan supaya gak ganggu kebun warga? Emang boleh? Seperti itu Mbak Siska? Ngumpulinnya lumayan repot loh ya, 800 ditaruh di satu areal. Oke, ikut aja kampanyenya tuh tadi di Facebook The Real Mojito, di follow Yayasan Kehati ya, dan kita juga bisa berkontribusi untuk melestarikan, setidaknya menotis kawan-kawan kita untuk aware terhadap keberadaan orangutan Tapanuli. Kalau dari Mbak Rika dari Yayasan Kehati, yang diharapkan lagi untuk keanekaragaman hayati di Indonesia untuk anak-anak muda terutama? Ya, jadi anak-anak muda itu sebetulnya Indonesia itu punya kepedulian ya, isu-isu sosial, lingkungan, dan kadang itu harus bisa kepedulian itu harus ditangkap menjadi action gitu kan, jangan sampai hanya peduli tahu tapi sebenarnya pasif gitu. Nah, karena kan Indonesia nggak akan berubah kalau anak mudanya tidak aktif gitu. Nah, aktifnya tadi udah disampaikan sama Mbak Siska, gunakan jari-jari sharing gitu, itu sebetulnya sudah langkah yang baik gitu ya, selalu berbagi hal positif, mulai peduli. Nah, untuk keanekaragaman hayati sebenarnya kan aspeknya kan banyaknya sih, daily life kita gitu ya, daily life kita mulailah belajar tentang apa sih keanekaragaman hayati lokal gitu ya. Sebetulnya kita semua tuh harus jaga sama-sama, mulai dari makanannya, mulai dari tahu bahwa sumber-sumber obat kita itu juga berasal dari keanekaragaman hayati. Terus mungkin juga perlu berexperience ya, karena kan katanya segala sesuatu itu harus ada experience-nya. Jadi misalnya kayak
Saya yang teringat paling simpel tuh gini, dalam seminggu gitu kita makan buah gitu. Kita sebenarnya tahu nggak sih buah kita tuh asalnya dari mana gitu. Kita melakukan balance nggak sih antara buah yang diimpor sama buah lokal yang ditanam oleh petani lokal kita misalnya. Itu kan hal sederhana ya, jangan sampai dalam seminggu, dalam sebulan, ternyata tanpa disadari, karena kita nggak pernah tahu dan nggak peduli juga, yang kita makan tuh impor semua gitu. Kalau semuanya udah impor, petani kita mau nanam tuh nggak ada reasonnya, karena nggak ada yang mau berminat. Itu udah terjadi kan dalam beberapa buah-buahan. Ini salah satu contoh lah gitu ya. Jadi coba lakukan, kenalilah gitu apa yang kita makan, kita konsumsi. Usahakan itu juga coba di pemikirannya itu bahwa setelah kenal, ya udah kita mulai beralih. Dan lifestyle yang seperti itu yang kami harapkan sebenarnya kalau dalam rangka menjaga sumber daya alam lokal kita gitu. Karena kalau tadi kan kalau bukan kita siapa gitu kan. Nah, bangga aja tuh nggak cukup ya Mbak Siska, bahwa bangga dengan kita kaya, iya. Terus kita nggak melakukan apapun, ya udah bangga-bangga, tapi akhirnya kita tidak terlibat. Oke. Nah, mumpung anak muda kan lagi penting dibanding hanya diam aja gitu. Jadi saya rasa makanya melalui kampanye ini kami berharap tadinya nggak tahu sama sekali, mungkin orang hutan ini menjadi pembuka, lama-lama mereka juga tahu fungsi hutan. Tadi menarik sekali Mbak Siska cerita fungsi si orang hutan itu membuka kanopi dari hutan gitu. Itu kan luar biasa sebuah knowledge. Nah, dari situ mudah-mudahan nanti lama-lama mencintai hutan karena tahu fungsinya, mencintai juga yang langka, yang tidak langka mesti diapain. Tadi juga bahwa misalnya membuat kebun gitu kan, itu bukan contoh yang ideal gitu, tapi itu kan dialog ya, kita berdialog gitu. Nah, diharapkan, nah tentu peran kami sebagai NGO, mudah-mudahan kami selalu juga bisa konsisten juga menyuarakan hal-hal yang seperti ini gitu, karena konservasi itu butuh perhatian semua orang lah gitu, kira-kira gitu sih Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak Rika dan juga Mbak Siska yang udah bincang-bincang bersama kami di kompas.com, dan tentunya kita harapkan semua upaya baik ini menjadi hasil yang baik untuk kita semua ya, terutama untuk Indonesia supaya menjadi lebih baik dan lebih dicintai oleh masyarakat sendiri dan juga oleh orang lain di negara tetangga-tangganya, oleh dunia. Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu Mbak Rika dan Mbak Siska. Terima kasih banyak. Oke, sahabat kompas.com, itu dia bincang-bincang kami bersama Yayasan Kehati dan juga Orangutan Information Center bersama Mbak Siska tadi ya, bicara tentang orangutan Tapanuli. Menarik sekali, ternyata kita jadi tahu bagaimana orangutan Tapanuli, tidak hanya orangutan Tapanuli tapi semua spesies orangutan ternyata bermanfaat bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati di hutan kita. Oke teman-teman, itu dulu bincang-bincang kali ini. Kita akan hadirkan narasumber inspiratif lainnya di minggu depan di program Inspirasi Plus 62. Yang belum follow, monggo di follow Instagram kami di TikTok @kompas.com, snack video @kompas.com, lalu di subscribe YouTube kompas.com, follow juga Facebook kami di kompas.com. Oke, sahabat kompas.com, selamat sore dan selamat berakhir pekan. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman. Perkenalkan, ini aplikasi terbaru kompas.com. Kamu bisa baca berita lebih nyaman. Buka aplikasinya, scroll, swipe, klik, dan baca berita yang kamu mau. Yang paling penting, iklannya lebih tertata dan tidak mengganggu. Semua topik favorit kamu ada di sini. Berita hari ini semua ada di ujung jari. Download sekarang, baca berita lebih nyaman.